Oke guys, balik lagi di ini persepsi. Nah, udah lama ya, agak sedikit lama juga gua dari video terakhir dengan video yang sekarang itu cukup agak lama pendingnya. Karena memang ada beberapa hal kegiatan yang memang gua nggak bisa apa ya, nggak bisa gua melakukan. Bukan nggak bisa sih sebenarnya. Jadi ada beberapa kegiatan yang memang gue harus fokus ke kegiatan itu, sehingga konten di ini persepsi jadi agak nggak maksimal gitu. Nah, gue balik lagi di ini persepsi sekarang dengan bahasan yaitu benar salah ya. Bukan benar salah sih, jadi apa ya, intinya di ini persepsi kali ini mungkin agak sedikit uh, lebih ke curhat kali. Bukan curhat juga, ada keresahan-keresahan yang pengen gue cuap-cuapkan lah gitu di konten ini persepsi, yaitu terkait kalau orang lain yang melakukan hal yang sama itu dianggap biasa, tapi kalau gua atau keluarga gua yang melakukan atau orang-orang terdekat gua yang melakukan itu seakan-akan bertentangan, baik secara sosial maupun secara apa ya, ya kultur lah gitu. Nah itu sering banget terjadi, sering banget membuat sedikit mengganggu gitu kepada diri gue sendiri. Nah, di ini persepsi kali ini gue ingin menyampaikan persepsi gue terkait masalah hal demikian tentunya ya, yang memang bentar agak gue pengen menyampaikan hal demikian di ini persepsi kali ini karena menurut gue agak kurang fair kalau misalkan itu apa ya, menjadi culture, menjadi kebiasaan, menjadi habit gitu pada ranah-ranah tertentu. Salah satu contoh yang pengen gue sampaikan adalah sebenarnya kan gue itu bukan anti juga sih, tapi gue selalu bilang sesuatu hal yang gue lakuin itu ya ini menjadi karakter gue gitu, menjadi ya inilah gue secara personal gitu. Jadi gue sebenarnya nggak mau tuh kalau misalkan orang gue ikut A gitu, jarang banget lah untuk kayak gitu. Nah, di satu sisi itu memang menjadi pembeda gitu di lingkungan gua sendiri gitu saat ini. Kita ambil contoh aja, kalau misalnya orang-orang jalan-jalan, misalkan gua lebih seneng di rumah, lebih seneng di ruang imaji ini ya ngelihat media sosial, ngelihat hal-hal yang baru, ataupun memang maksud gua jalan, gua keluar gitu, baik pribadi maupun dengan keluarga, pasti ada sesuatu hal yang pengen gue cari, atau memang semaunya gue aja gitu, yang gue pengenin ya gue pengen kayak gini gitu. Nah,
bukan berarti gue nggak pengen jalan-jalan, nggak pengen keluar, nggak pengen hangout dan segala macamnya gitu. Nah, gue menyikapi hal demikian yang dilakukan oleh orang lain itu ya hal yang biasa gitu, dan gue nggak iri, dan gue nggak apa ya, nggak menjadi itu keharusan buat gue pribadi gitu. Tapi ketika gue melakukan hal yang sama seperti yang mereka lakukan, kok menjadi hal yang lain gitu. Itu menjadi apa ya, buat gue pribadi kok not fair gitu, kok nggak fair gitu. Jadi ada satu momen dimana gue seneng jarang banget gitu ya jalan-jalan, atau misalnya gue jarang banget hangout, jarang banget gue ngajak keluarga gue sekedar makan di luar gitu kan. Itu gue jarang banget, hampir bisa dihitung lah gitu. Dan memang bukan apa-apa, gue ada sesuatu hal yang pengen gue bangun. Maksud gue tuh, kalau gue cara berpikirnya lebih baik gue gue kumpulin hari ini sesuatu hal itu untuk gue bisa nikmatin di hari depan gitu. Nah, itu jadi omongan gitu. Jadi omongan tuh, nggak pernah si Rubat mah nggak pernah jalan-jalan, nggak pernah makan di luar, nggak pernah liburan, nggak pernah ini itu segala macam. Ya gue menanggapinya sebenarnya hal yang biasa ketika mereka melakukan hal demikian. Tapi ketika gue melakukan apa yang mereka komenkan itu, terus kenapa jadi persoalan buat mereka kan gitu. Yang jadi gue bingung tuh seperti itu. Toh gue tidak menghabisi duit mereka, gue tidak mengganggu ranah privasi mereka gitu, gue tidak mengganggu personality mereka dengan apa yang gue pengen lakukan. Toh itu semua ya berangkat dari gue pribadi, gue pengen jalan-jalan kayak, gue pengen ini kayak, ya itu kan personal gue gitu. Kenapa itu jadi persoalan buat mereka, kan itu jadi aneh gitu buat gue pribadi. Nah itu mengganggu sebenarnya buat gue pribadi sih, mengganggu gitu. Maksud gue, kalau lu pada untuk menilai seseorang itu berdasarkan ABCD dan segala macamnya, ya harus menerima ketika orang lain melakukan hal demikian gitu. Ya contoh hari ini deh, kenapa gue baru balik lagi bikin konten ini persepsi, karena semenjak video yang terakhir gue upload di YouTube nah kebetulan ada problem gitu di organisasi di Karang Taruna gua gitu. Nah setelah banyak konsultasi, setelah banyak komunikasi dengan berbagai macam pihak, dengan berbagai macam elemen yang ada di desa gua, akhirnya dilakukanlah musyawarah Karang Taruna, dan gua dipercaya untuk menjadi Ketua Karang Taruna Desa Sindang Karya periode 2022-2026. Nah, karena gue menjaga amanah itu, jadi ada beberapa agenda yang harus gue prioritaskan terlebih dahulu gitu di Karang Taruna, sehingga nggak banyak gue melakukan aktivitas untuk bikin konten di YouTube gue gitu. Apalagi di ini persepsi yang lagi gue pengen bangun kan kontennya itu. Nah, gue fokus nih ke sana. Maksud gue tuh, ketika gue melakukan apa yang gue suka, yaitu berorganisasi, menuangkan pikiran, menuangkan apa yang gue punya gitu, dalam arti misalkan kemampuan, kreativitas, ide, gagasan dan segala macamnya, kenapa itu menjadi persoalan buat orang-orang tertentu gitu. Dan ketika mereka melakukan sesuatu hal yang mereka suka, hobi mereka, show mereka gitu ya, gue sama sekali nggak merasa terganggu loh gitu. Dan bukan berarti lu punya hobi, gue punya hobi, lu punya kemampuan tertentu, gue punya kemampuan tertentu, gue tidak gabung di setiap kegiatan-kegiatan lu dan segala macam, bukan berarti gue nggak support gitu loh. Tapi ya itu memang gue bukan berada di sana daripada gue memaksakan diri di luar dari batas kemampuan gue, atau di luar dari batas
keinginan gua gitu, itu kan malah jadi bermasalah. Maksud gua kan seperti itu. Nah, begitupun balik lagi kepada diri gua sendiri. Harusnya itu berlaku dong ketika gua lebih senang berorganisasi dimanapun ya. Hari ini tuh ya gua di Koperasi Pemuda Karawang Sejahtera, gua juga di Lembaga Pelatihan Kerja LPK Bakti Karawang Produktif Bakti Nusantara gitu. Gue juga di ICSB, gue juga di beberapa organisasi-organisasi yang lainnya gitu. Nah, emang gue seneng, gue karakternya seperti itu. Bahkan gue selalu bilang gitu, gue kalau tidak berorganisasi ya kayaknya hampa aja gitu. Nggak tahu kenapa, gue pernah 1 tahun nggak berorganisasi gitu, ya nggak ikut dalam satu komunitas atau perkumpulan. Kayaknya itu bukan gue banget, dan gue lebih gampang stres gitu dibandingkan gue berorganisasi. Nah, itu menjadi persoalan. Dalam arti persoalan tuh di sini gini ya, jadi orang itu menganggapnya malah sentimen gitu ya, muncul tuh bukan dukungan, bukan support, tapi malah sentimen. Kan aneh gitu. Yang jadi pertanyaan gue merugikan dalam sisi apa gitu loh. Toh gue mengajak, ya yuk kita bangun bareng-bareng, yuk kita berkembang bareng-bareng, yuk kita yuk kita gerak bareng-bareng. Dan ketika lu nggak mau dengan apa yang gue tawarkan, gue pun nggak merasa gue nggak merasa sakit hati, gue nggak merasa mengucilkan gitu loh, gue nggak merasa sentimen sedikit pun terhadap lu. Tapi kenapa orang-orang ini ketika gue melakukan apa yang gue perjuangkan kok malah sentimen gitu kan? Jadi aneh gitu ya buat gue pribadi. Itu yang kedua, ini tentang ini persepsi, tergantung persepsi kita gitu ya. Maksud gue pernah ada kasus, bukan kasus sih, jadi ya namanya hidup bertetangga kan gitu ya, bersosial. Harusnya kan kita sama-sama tahu batas dan kategori kemampuan kita, cara kita gitu ya, adab kita lah gitu, adab kita dalam bertetangga, bersosial kan gitu ya. Buat gua gini, maksud gua tuh, kalau itu hal yang pribadi, kalau itu yang memang berkaitan tentang kita yang salah, kita yang bukan salah sih, artinya gini, sesuatu hal yang kita punya mengganggu gitu orang lain, dan kita tahu sebenarnya itu mengganggu gitu untuk orang lain, ya harusnya udah bisa disadari dong sebelum orang itu bereaksi. Jangan sampai orang itu bereaksi atas sesuatu hal yang merasa kita terganggu, kita malah balik menyalahkan gitu kan. Nah, itu kan not fair buat gua gitu ya. Kalau ketika di posisi itu balik lagi ke gua, ya gua sih fine aja, nggak jadi masalah gitu. Contohnya misalkan saluran air pembuangan kamar mandi gua tuh bocor, ngeganggu pekarangan orang lain, komen lah orang itu kan gitu, mengganggu karena ngebanjirin halamannya dia atau pekarangannya dia gitu. Apakah gue sakit hati? Dan enggak, emang bener gitu, itu mengganggu dan gue yang salah gitu, maka gue segera perbaikin kan gitu. Gue nggak harus ngebalikin bahwasannya itu gue yang benar gitu, sehingga ngebawa-bawa hal-hal yang nggak lazim, kan jadi aneh gitu. Nah, kalau posisinya dibalik, misalkan saluran air orang lain itu mengganggu pekarangan rumah gua nih, terus gua komen, katakanlah gua komen misalkan mengganggu nih gitu, karena membanjiri atau masuk ke halaman rumah gua misalkan gitu. Kok jadi beda gitu, unsurnya jadi beda, jadi malah gua yang salah kan gitu. Itu lucu buat gue tuh, jadi aneh gitu, jadi nggak fair gitu ya. Sama halnya ketika gue
dibalik tadi yang gue bilang, gue nggak pernah jalan-jalan, sekalinya jalan-jalan gue menjadi persoalan buat orang lain. Padahal kan gue nggak merugikan, gue nggak pakai uang mereka, gue juga nggak membuat mereka bangkrut. Dia duit habis ya duit gue juga kan gitu. Gue nggak punya duit juga nggak pernah gue ngeripuhin lah gitu, atau membuat susah orang-orang kan gitu. Ya gue cari solusinya sendiri, gue walaupun misalkan apapun solusinya seperti itu. Nah, hal-hal kayak gitu jadi apa ya, buat gue pribadi tuh mengganggu ya, sedikit gitu ya, sedikit mengganggu pikiran gue, sehingga ya ini persepsi gue. Artinya ketika hal-hal yang berkaitan dengan sosial gitu ya, dan bermasyarakat, ya kita harus sama-sama ngerti lah wilayah-wilayah yang memang ini mengganggu apa enggak sih sebenarnya kan gitu. Harusnya kita udah sadar seperti itu. Contoh ya banyak lah gitu. Sebenarnya gue nggak etis juga sih mau nyampein secara vulgar, takutnya nanti nah gini, ketika gue bikin konten seperti ini mengutarakan persepsi gue gitu kan, nanti ada aja nih yang beranggapan sentimen ke gue segala macam, jadi gue juga serba bingung gitu. Makanya harus gimana, masa gue harus ngikutin cara berpikir mereka terus sedangkan mereka tidak mau mengikuti cara berpikir gue, kan nggak fair juga gitu. Dan gue juga punya dunia, gue punya tujuan, punya visi yang pengen gue capai, dan gue juga nggak pernah memberatkan orang-orang tersebut gitu untuk tujuan atau visi gue. Sehingga harusnya ya cukup dimengerti aja, nggak usah ada sentimen gitu. Toh kita punya ranahnya masing-masing kan gitu. Sederhananya gue suka baca buku tentang sejarah misalkan, tentang politik, tentang hukum dan segala macam. Lu pada nggak suka tentang bacaan itu ya jangan jadi persoalan, maksud gue gitu, jangan jadi sekat ya. Harusnya kan kita, perbedaan itu harusnya menjadi salah satu karunia, bukannya kita harus seperti itu kan gitu. Bukankah perbedaan itu adalah satu keniscayaan gitu ya. Gue aneh-aneh aja gitu, sehingga persepsi gue beranggapan hal-hal demikian itu menjadi apa ya, gue mau bilang jadi nggak enak juga. Gue jadi serba nggak enak gitu, guanya yang serba nggak enak, orang lain malah seenaknya, kan menjadi masalah juga. Kadang-kadang gue ada lucunya, kadang-kadang ada keselnya, kadang-kadang ada bingungnya juga. Kayak gitulah gitu. Di ini persepsi kali ini gue nggak banyak pengen ngebahas. Sebenarnya ada yang pengen gue bahas, cuman memang gue juga lagi pelajari gitu apa sih, mendalami materi informasi yang ada gitu ya, apalagi terkait masalah aksi mahasiswa 11 April ya, 11 April terkait isu 3 periode atau penundaan pemilu gitu kan ya. Sebenarnya gue pengen ngebahas itu juga dalam perspektif gue seperti apa yang pernah menjadi mahasiswa. Banyak hal lah gitu, cuman memang gue lagi pelajari juga. Tapi di ini persepsi kali ini ya gue sih pengen mengutarakan kayak gitu aja, soalnya gatel juga gitu. Jadi gue serba salah juga, gue pengen bikin kontenin nantinya takut masalah, takut ada yang kesinggung segala macam lagi gitu kan. Nggak dikontenin juga itu mengganggu gitu, sedikit mengganggu ya gitu. Pada intinya gini sih yang pengen gue sampaikan. Perbedaan itu kan perbedaan itu kan satu keniscayaan. Jadi dalam kita bertetangga, dalam kita bersosial, bermasyarakat,
ya pahami aja karakternya masing-masing. Sesuatu yang ranah kita ya ranah kita gitu, jangan sampai itu mengganggu. Ya seperti yang gue bilang tadi, jangan iri, jangan dengki, jangan ada tendensi apapun gitu. Apalagi tendensi itu muncul cuman akibat hal-hal yang nggak substansial sebenarnya gitu. Ya udah gitu, pahami aja, toh tidak tidak merugikan kita, tidak merugikan secara finansial, mungkin tidak merugikan mungkin apapun lah gitu ya, terkait diri gua, terkait keluarga gua ya kayak gini. Dalam arti kayak gini tuh ya nggak usah harus iri-irian, nggak usah harus ada tendensi-tendensian dan segala macem. Cukup pahami aja, ya udah gitu. Kita sama-sama memahami gitu, nggak usah kita so bener gitu, so paling bener dan segala macam. Ya ketika kita bener, memang benernya bener gitu ya, ya pertahankan dan harus punya dasar pemikiran kebenaran itu kan. Jangan sampai perbedaan pembenaran menjadi satu persoalan gitu. Balik lagi ya, selalu saling sama-sama nerima masukan dan kritikan sih. Kalau gue sih ya sebenarnya nerima masukan dan kritikan selama masukan dan kritikan itu berbobot ya. Dalam arti berbobot itu tidak ada tendensi emosi atau tidak ada tendensi ke like dislike lah gitu, pure objektivitas gitu ya. Gue lebih menghargai itu daripada kritik atau masukan itu dasarnya adalah like dislike atau suka tidak suka ya. Kalau seperti itu gue juga bisa kan gitu, nanti pada sakit hati kan gitu ya, kayak gitulah. Karena balik lagi ini persepsi gue, lu boleh setuju atau boleh enggak, bebas. Tapi buat gue pribadi ya, gue punya karakter, gue punya hobi, gue punya keinginan, dan gue punya tujuan ya. Kalian juga, lu pada juga punya tujuan, punya hobi, ya udah saling sama-sama menghormati aja. Toh kalaupun misalkan jauh lebih baik kan kita kolaborasi gitu kan, itu jauh lebih baik sebenarnya. Jadi di ini persepsi kali ini ya, gue cuma pengen nyampein hal demikian aja sih. Karena memang akhir-akhir ini gue ada beberapa kesibukan yang fokus yang pengen gue bangun. Tapi mudah-mudahan konten di ini persepsi akan tetap sesuai dengan gagasan awalnya, komitmen gue. Gue pengen men-challenge sih, intinya men-challenge diri gue gitu terkait hal konsistensi gitu ya. Paling itu aja. Thank you banget ya, yang udah like, yang udah subscribe, yang udah nonton, mau dengerin ocehan gak penting ini gitu. Dan sorry, minta maaf kalau ada hal-hal yang memang mengganggu ataupun menyinggung kalian semua, baik dari gue secara pribadi maupun dari keluarga gue. Sorry banget gitu ya, hilangkanlah tendensi kali ini. Oke, itu aja. Balik lagi, ini persepsi gue bisa benar bisa salah, persepsi lu juga sama, bisa benar dan bisa salah, karena ini persepsi.